Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Ngobar dengan tema kali ini, Our Ocean, Our Future. Saya Josephine Widya, hari ini akan menjadi moderator di webinar kali ini. Saya mewakili Marsipala, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para peserta yang telah hadir dalam acara kali ini. Nah, jadi kita hari ini tuh bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan narasumber-narasumber keren yang pastinya paham betul tentang kelautan. Tapi sebelum masuk ke situ, kita sambut terlebih dahulu Wakil Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tarumanagara, Bapak Tri Sutrisno. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan dan yang telah diberikan. Kedengaran suaranya Pak Tri? Oke. Kedengaran Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, selamat datang. Yang terhormat dulu, ini walaupun tidak ada ini ya, yang terhormat Rektor Universitas Tarumanagara, Bapak Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan, yang terhormat Ketua Lembaga Alumni dan Alumni Universitas Tarumanagara, Bapak Dr. Adianto, yang selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Pak Tri ya, yang mengawal dan mendampingi kegiatan Marsipala. Oke, pertama Pak Tri ucapkan terima kasih atas undangan dan keaktifan dari mahasiswa UKM Marsipala ini yang di dalam masa pandemi COVID-19 ini masih berupaya untuk selalu aktif. Nah, ini dalam hal ini karena sementara tidak bisa luring atau karena ada pembatasan-pembatasan tertentu sehingga beberapa kegiatan harus dialihkan untuk daring. Ya, salah satunya webinar seperti ini ya. Kami di Lembaga Kemahasiswaan ini Pak Tri mewakili Bapak Dr. Adianto sebagai Ketua Lembaga mengucapkan banyak terima kasih atas keaktifan Marsipala dan teman-teman semuanya. Dalam hal ini ketuanya untuk ini Feriansyah Stephen ya, yang setiap kali juga berkoordinasi dengan Pak Tri dari semua proker dan semuanya lah yang mau ini. Terus pada kesempatan kali ini sebelumnya Bapak Rektor dan Bapak Direktur Ketua Lembaga Alumni Bapak Dr. Adianto mengucapkan mohon maaf karena tidak bisa hadir karena berhalangan ada acara yang lain. Dan untuk pada kesempatan kali ini di webinar Ngobar Marsipala mewakilkan Pak Tri untuk menyampaikan beberapa hal. Mungkin untuk kemarin untuk ada beberapa kegiatan yang sudah diajukan oleh UKM Marsipala, Pak Tri juga berkoordinasi terus dengan Mas Feriansyah Stephen nih ya setiap kali. Memang ada beberapa hal yang terkait bakti sosial yang di Pulau Tidung kalau tidak salah, sementara belum bisa kami izinkan karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk sementara mungkin untuk di masa pandemi ini ya dialihkan dulu untuk kegiatan-kegiatan webinar atau online seperti ini lah. Nanti untuk ke depan semoga untuk di semester ganjil ke depan ya sudah bisa blended atau sudah bisa luring. Nanti ya untuk selanjutnya nanti perlahan akan bisa luring juga. Kami intinya di Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni selalu mendukung kegiatan mahasiswa. Jadi semaksimal mungkin kami memberikan pelayanan yang terbaik, entah itu dalam hal kegiatan kemahasiswaan, beasiswa, dan semuanya. Pokoknya kami sesuai apa yang diarahkan oleh Pak Direktur untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Terus selanjutnya untuk pada kesempatan kali ini Pak Tri langsung membuka atau gimana Mas Marsi untuk Mas Feriansyah? Mbak? Setelah ini ada kata sambutan dari Kak Feriansyah Stephen, Pak. Oh, oke. Iya. Mungkin ini sebagai pendahuluan dulu ya, jadi supaya
dari teman-teman UKM Marsipala ini untuk BPH, BPAI ataupun yang ikut seminar ini juga juga paham kami di Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni sangat welcome. Kiranya kalau ada hal-hal atau proker atau kegiatan dapat dikoordinasikan dengan kami. Kiranya sudah cukup ya, kurang lebihnya Pak Tri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke. Terima kasih Pak Tri atas kata sambutannya. Berikut ini kita akan mendengar sepatah dua patah kata dari Ketua Marsipala kita yang gak kalah kerennya. Silakan Kak Feriansyah Kristevan, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Kemahasiswaan dan Alumni yang diwakili Bapak Tri Sutrisno. Yang kami hormati Founder dan Content Creator Pet Traveler Om Pineng selaku pembicara. Yang kami hormati Research Assistant Megafauna Indonesia Kak Janis Argeswara selaku pembicara. Kami hormati Kak Widi selaku moderator dan MC. Kami hormati dan cintai seluruh panitia dan peserta webinar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam webinar kali ini. Ya, sangat disayangkan tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi saya harap semangat dan antusias kita semua tidak berkurang sedikit pun. Saya Feriansyah Kristevan selaku Ketua Umum Marsipala mengucapkan selamat datang kepada para hadirin yang telah berkenan hadir pada siang ini. Acara yang akan kita ikuti yaitu webinar Marsipala, ngobrol bareng mengenai Our Ocean, Our Future. Bisa dibilang masa depan kita ada di laut kita. Acara ini diturunkan untuk semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali, dapat dikatakan umum. Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi maupun edukasi bagi penyelam pemula mengenai etika penyelaman, juga hal-hal apa saja yang harus dan jangan dilakukan saat bertemu dengan berbagai biota laut, serta mengajak kita semua untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Ya, diharapkan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, tentunya dengan bantuan dari berbagai pihak. Maka izinkan saya berterima kasih pada Direktur Kemahasiswaan dan Alumni, narasumber, media partner, MC, para peserta seminar yang sudah berpartisipasi, serta kepada pihak panitia yang sudah bekerja keras demi terwujudnya acara ini. Akhir kata, saya berharap sudah acara ini kita menjadi semakin peduli terhadap laut kita sendiri. Semua demi masa depan kita semua. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Selamat mengikuti webinar Marsipala. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih, Stefan, atas kata sambutannya. Keren banget ya. Nah, jadi kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber-narasumber yang keren-keren pastinya. Dan mereka pasti paham betul tentang kelautan. Nah, narasumber yang pertama ini kita ada Kak Janis Argeswara, Research Assistant Marine Megafauna Indonesia. Hai Kak Janis. Hai Yusefin. Kak Janis, hai. Nah, yang kedua kita ada Kak Muljadi Pineng Sulung Budi, profesional underwater fotografi dan content creator di Wet Travel. Halo Kak Pineng. Halo juga. Kabar gimana nih kakak-kakak kabarnya? Seru. Sehat. Panas seru. hari ini di Kupang. Saya lagi di Kupang nih. Wih, mantap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke sesi yang pertama bareng sama Kakak Janis. Kak Janis akan sharing ke kita tentang keseimbangan ekosistem laut. Nah, sebagai prolognya, Kak Janis ini lulus di Universitas Udayana dengan gelar sarjana kelautan. Dia juga adalah seorang research assistant Marine Megafauna Indonesia yang memonitori megafauna seperti pari manta dan penyu, juga melakukan ekologi reproduksi pada pari manta, mikroplastik, dan juga megafauna. Kak Janis juga pernah menang menjadi juara di ASEAN Marine Environment Innovation Ideas dan juga sering mengikuti beberapa talk show sebagai narasumber mengenai mikroplastik dan megafauna. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Janis. Selamat
Siang semuanya, teman-teman. Semoga teman-teman sehat semua. Perkenalkan, nama aku Janis. Aku adalah Research Assistant atau asisten peneliti di Marine Megafauna Foundation atau Yayasan Megafauna Laut. Dan sekarang aku juga sebagai project leader di proyek ekologi reproduksi Parimanta Nusa Penida. Jadi di sini aku mau sharing-sharing sedikit tentang keseimbangan ekosistem laut dan kita manusia. Nah, tagline-nya ini yang untuk presentasi aku hari ini adalah "We don't live in the ocean, so why should we care what happens to the ocean?" Jadi di sini aku mau sharing-sharing sedikit tentang kenapa kita harus peduli laut dan dampaknya kita apa, dan aku yakin teman-teman semua di sini sebenarnya juga udah pada tahu ya kenapa harus peduli laut dan segala macam. Cuman aku di sini akan cover sedikit tentang scientific aspeknya kenapa kita harus peduli sama laut. Oke. Nah, jadi secara umum di Indonesia itu ada 3 ekosistem laut. Nah, ketika kita ngomong ekosistem laut, itu tuh nggak cuman laut sebagai satu ekosistem, tapi sebenarnya laut itu terdiri dari beberapa ekosistem, yaitu yang 3 di Indonesia ini adalah mangrove, lamun atau seagrass, dan terumbu karang. Nah, teman-teman pasti menurut aku udah familiar ya, udah tahu tentang mangrove sama terumbu karang, tapi mungkin masih awam lamun itu apa, kayaknya nggak pernah dengar gitu kan. Lamun itu seagrass, terus nanti aku bakal bahas lebih banyak. Nah, sebelum masuk ke masing-masing ekosistem, aku ada beberapa info yang aku yakin juga teman-teman udah pada tahu ya tentang Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia adalah kepulauan terbesar, biggest archipelagic country, dan memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia setelah Kanada. Jadi itu ya, garis pantai Indonesia itu panjang banget, dan kita itu emang negara kepulauan terbesar di dunia, just really cool. Nah, dengan adanya sebagai negara kepulauan terbesar dan memiliki sumber daya laut yang banyak, akhirnya kekayaan bawah laut itu dipergunakan sebagai objek pariwisata, sumber makanan dan medis, dan sumber-sumber penghasilan lainnya. Nah, dengan kita memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia, yang pastinya banyak banget dong masyarakat pesisir di Indonesia, terutama di pulau-pulau kecil lah, itu kan semuanya masyarakat pesisir. Nah, yang pastinya masyarakat pesisir itu mereka dependen atau bergantung kepada sumber daya laut untuk kehidupan kesehariannya. Nah, terus Indonesia itu, terutama bagian timur Indonesia, itu bagian besar dari the Coral Triangle. Jadi Coral Triangle adalah kawasan bentuk segitiga gitu, di mana 76% dari seluruh karang di dunia itu bisa ditemuin di daerah situ. Dan Indonesia itu bagian besar dari Coral Triangle. Jadi itu hal yang kita harus cukup banggakan ya untuk menjadi bagian dari Coral Triangle. Nah, Indonesia sendiri itu keren juga, karena yang tadinya kita adalah negara kepulauan, di mana kita Indonesia ini cuma terdiri dari 36% daratan, sisanya laut. Jadi itu cukup keren ya, maksudnya lebih banyak lautnya daripada daratnya. Itu something to think about sih. Nah, oke, sekarang aku bakal masuk ke setiap ekosistem. Yang pertama adalah mangrove. Jadi mangrove ini orang-orang mungkin taunya hutan bakau, tapi sebenarnya bukan hutan bakau. Jadi bakau itu sebenarnya nama jenis mangrove. Jadi bahasa Inggris bahasa Indonesia namanya tetap mangrove. Mangrove ini dia cukup terkenal ya. Aku yakin teman-teman juga udah pada dengar tentang mangrove. Di Jakarta ada mangrove di Peak. Aku pertama kali ketemu mangrove, pertama kali tahu tentang mangrove itu sebenarnya di Peak juga, waktu itu pas lagi ada kegiatan, aku kelas 6 SD. Dari situ aku akhirnya tahu, oh ada nih ekosistem namanya mangrove. Tapi dulu aku belum tahu tuh sebenarnya gunanya apa sih, karena kan aku masih kecil. Buang sampah sembarangan, nah itu biasanya dia ke padang lamun dan justru bisa nutup-nutupin beberapa daun atau beberapa organisme di padang lamun tersebut. Jadinya menghambat kegiatan ekosistem tersebut, dan juga ya
ngerusak ekosistem kan dengan adanya sampah. Dan yang pasti juga ada perubahan iklim. Sekarang ini aku ada video salah satu binatang favorit aku yang makan padang lamun adalah dugong. Nah, jadi di selatan Bali itu kan dia lumayan banyak ya padang lamunnya. Jadi zaman dulu tuh orang-orang katanya itu mereka sering lihat dugong di pinggir pantai lagi makan lamun. Aku sayangnya belum pernah lihat dugong. Cuman aku pernah dengar juga orang-orang kayak kalau lagi surfing tuh kadang-kadang suka ngeliat dugong. Lucu banget aja gitu. Aku pengen banget sih ngeliat dugong, cuman belum kesampaian aja. Cuman ya si padang lamun ini dia itu habitat yang penting untuk dugong karena itu tempat makannya mereka. Nah, yang terakhir ekosistem paling jauh dari darat yaitu adalah terumbu karang. Jadi terumbu karang ini dia rumah untuk banyak banget spesies ya, habitat bagi ribuan spesies organisme laut. Dan yang paling kecil kayak kuda laut atau nudibranch, sampai ikan-ikan yang besar kayak hiu, penyu. Nah, selain itu terumbu karang itu juga kegunaannya adalah untuk menyerap karbon. Dan yang pastinya terumbu karang itu juga sebagai sumber penghasilan masyarakat pesisir, baik dari pariwisata atau adanya perikanan. Nah, selain itu terumbu karang itu juga dapat mengurangi terjadinya erosi dan kerusakan pada darat. Jadi kalau misalkan ada gelombang besar dari laut di tengah gitu, terus dengan adanya terumbu karang itu dia bakal agak kehambat airnya atau gelombangnya nggak bakal sebesar yang aslinya. Terus ada juga terumbu karang sebagai sumber bahan pengobatan, sumber bahan medis. Nah, ancaman yang terjadi terhadap terumbu karang itu banyak. Beberapa termasuk rusak akibat ada IUU fisheries. IUU fisheries itu merupakan illegal, unreported, and unregulated fisheries. Jadi perikanan tangkap yang sustainable atau menggunakan bom atau menggunakan harimau dan menggunakan toksin gitu, itu masuk IUU fisheries. Ada irresponsible tourism. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat atau apa? Iya. Itu kalau misalkan teman-teman snorkeling terus teman-teman menginjak terumbu karangnya, that is irresponsible karena karang itu dia sangat sensitif terhadap perubahan. Jadi kalau misalkan keinjak dikit atau dipegang itu mereka akan bisa jadi stres. Nah, aku juga pernah lihat tuh ada foto di Raja Ampat, terumbu karangnya itu diukir nama orang. Nah, itu fatal banget sih. Maksudnya itu udah benar-benar definisi irresponsible tourist gitu kan. Jadi kita nggak mau jadi kayak gitu. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh irresponsible tourist ini bisa menimbulkan stres untuk terumbu karang. Kemudian ada perubahan iklim. Jadi walaupun mangrove sama lamun sama terumbu karang ini dipengaruhi oleh perubahan iklim, lagi-lagi terumbu karang paling sensitif. Dia itu paling terlihat dampaknya dari perubahan iklim. Jadi contohnya perubahan iklim itu kan bikin air laut tambah panas ya, tambah anget. Nah, dengan adanya penghangatan atau perubahan temperatur air, terumbu karang ini yang bikin warnanya terumbu karang, Susantella, itu mereka tanaman gitu, alga, itu bakal keluar dari kerangka terumbu karangnya dan akhirnya terumbu karangnya mati. Nah, jadi bahkan perubahan derajat atau pH air itu bisa mempengaruhi terumbu karang banget. Dan yang terakhir ada juga sampah. Jadi aku kalau lagi diving tuh sering banget lihat sampah-sampah, ada bekas sampah karung atau kemarin aku nemu backpack gitu di terumbu karang dan dia nutupin terumbu karang. Jadi dengan adanya sampah yang nutupin terumbu karang, dia menghambat terumbu karang untuk melakukan proses fotosintesis dan untuk nyari makan juga. Nah, jadi kalau misalkan suatu tempat ini punya tiga ekosistem itu, mangrove, lamun, terumbu karang, di mangrove, lamun, terumbu karang, kalau ada gelombang atau ada air yang besar, itu yang
menuju ke darat, itu bakal banyak barrier yang menjaga daratan tersebut supaya nggak kena gelombangnya secara maksimal. Makanya ketiga ekosistem ini sangat penting, nggak cuma untuk lingkungan, tapi juga untuk kehidupan masyarakat pesisir. Nah, ini ada video yang aku ambil waktu di Komodo. Jadi terumbu karang itu dia juga sebagai habitat yang penting untuk binatang-binatang yang kecil sama besar. Ini salah satunya bentuk penyu. Jadi si penyu ini dia lagi garuk-garuk di si terumbu karang yang ini. Lucu banget. Aku paling suka penyu hijau. Nah, jadi contohnya aja yaitu salah satu gimana terumbu karang itu penting untuk habitat laut. Nah, yang tadi aku bilang, jadi habitat laut ini, organisme ini walaupun dia kecil atau dia besar banget tuh, mereka sama-sama membuat dampak di ekosistem dan sama-sama menjaga keseimbangan ekosistem laut. Contohnya kalau misalkan hiu, itu dia predator tertinggi. Nah, kalau misalkan hiu itu habis, misalkan karena shark finning, karena bycatch, itu dia akan mengurangi jumlah predator dan justru karena predatornya habis, ikan-ikan yang mestinya dimakan sama hiu justru populasinya membludak dan itu juga yang pastinya mengganggu keseimbangan ekosistem. Untuk plankton sendiri, terutama fitoplankton, dia sangat penting karena dia yang membuat, yang menghasilkan makanan di laut. Terus contohnya untuk bulu babi, dia juga digunakan sebagai indikator kualitas air, apakah air. Jadi misalkan kalau misalkan bulu babi di sini itu jumlahnya lebih dari sekian, artinya airnya itu apa. Jadi itu sebagai indikator kualitas air. Terus juga ada feses atau poopnya paus, itu sangat penting juga karena ketika paus itu poop dan akhirnya turun ke bawah, ke dasar, itu terjadinya siklus nutrien yang terjadi karena si poopnya paus itu. Jadi dari yang paling kecil sampai paling besar itu mereka punya peran masing-masing untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan ekosistem. Nah, kan kita nggak hidup di laut ya. Terus emang kenapa sih kita harus peduli? Nah, yang pertama ini yang mempengaruhi masyarakat ya. 60% sampai 80% oksigen itu berasal dari laut. Jadi itu obvious banget ya, tanpa oksigen kita juga nggak bisa hidup. Terus laut ini dia mempengaruhi iklim dan cuaca. Jadi kadang-kadang jadi ada namanya anomali, contohnya anomali El Niño sama La Niña. Itu ketika misalkan satu ujung Samudra Pasifik itu kering banget, tapi satu ujungnya itu banjir. Nah, itu terjadi anomali karena adanya pergerakan air laut. Jadi laut itu sangat mempengaruhi iklim dan cuaca kita. Terus ada juga ekosistem laut sebagai mata pencaharian atau sumber kesejahteraan masyarakat pesisir melalui perikanan tangkap, aquaculture, ekoturism, atau pelayaran, dan segala macamnya. Terus juga ekosistem laut ini juga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi secara global dan sebagai sumber pangan melalui sumber daya laut. Nah, salah satu challenge dari FAO adalah how you feed 9 billion population in 2050. Karena kalau misalkan dengan adanya perubahan iklim, terus lama-lama daratan itu mengering, kan kita nggak bisa ada agriculture. Nah, terus gimana sih supaya kita bisa memanfaatkan sumber daya laut secara maksimal, tapi juga secara sustainable atau secara berkelanjutan. That's the challenge yang harus dipikirin. Terus juga laut itu juga dapat menjaga kelangsungan dan memperkaya sumber daya laut untuk masa depan. Jadi di masa depan, kita masih butuh makanan. Terus gimana sih caranya kita bisa maintain dan protect sumber daya itu supaya 10-20 tahun lagi itu kita masih punya makanan, kita nggak kelaparan. Dan yang terakhir dan salah satu paling pentingnya adalah laut ini dapat mempengaruhi perubahan iklim cukup signifikan.
Nah, kalau misalnya perubahan iklim itu semakin parah, semakin kacau, kita ikut kacau. Kita ikut kacau karena misalkan tinggi permukaan airnya meluap, terus banjir. Atau misalkan satu sisi Indonesia kering banget, tapi satu sisinya itu basah banget sehingga banjir. Ya pokoknya banyak lah, atau misalkan ikan mengurang, ya banyak. Kalau aku ngomongin terus nggak kelar-kelar. Nah, jadi sebenarnya it's something to think about gitu loh. Kenapa kita harus peduli tentang laut? Karena di sini ada satu quote yang aku suka itu mana sih? Why do we call this planet Earth when it is mostly covered by water? Jadi the Earth, bumi kita itu 70% itu air laut dan air tawar, dan 30% itu darat. Jadi, why is it Earth? Kenapa daratan padahal lebih banyak laut kayak gitu. Nah, ini ada beberapa ancaman yang bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Ini yang secara skala besar ya. Contohnya ada overfishing, bycatch atau tangkapan sampingan, targeted fishery seperti shark finning atau manta ray gill rakers, ada perubahan iklim, coastal development, sama ada pembuangan limbah. Nah, kemudian apa sih yang kita bisa lakukan sebagai individu untuk menjaga keseimbangan laut tanpa harus turun ke laut? Yang pertama adalah untuk learn more. Jadi kayak kalau teman-teman ikut webinar ini, itu juga inisiatif untuk teman-teman untuk ingin tahu informasi lebih lanjut tentang ekosistem laut. Terus aku ada quotes dari Sylvia Earle yang aku suka. You can know and not care, but you cannot care and not know. Jadi kalau misalkan teman-teman mau peduli tentang lingkungan, teman-teman harus belajar. Kalau misalkan kalian tahu tentang informasi itu dan nggak peduli, itu masih bisa, karena itu kan pilihan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau peduli, teman-teman harus belajar. Jadi menurut aku webinar-webinar seperti ini adalah media yang sangat bagus untuk teman-teman belajar tentang hal-hal baru. Terus kita juga ada ekoturism. Jadi ekoturism ini satu hal yang penting. Banyak orang-orang yang pasti kangen jalan-jalan kan karena COVID. Nah, cuman menurut aku juga kalau misalkan kita jalan-jalan, jangan lupa untuk jalan-jalan ke tempat-tempat yang berbau alam, nature gitu, seperti misalkan naik gunung atau ke pantai. Nah, kalau misalnya teman-teman di Jakarta, teman-teman juga bisa ke Peak. Yang pastinya aku nggak tahu, aku udah nggak ke Peak, jadi aku nggak tahu kondisinya di sana seperti apa. Cuman itu ada salah satu lokasi yang teman-teman bisa belajar tentang mangrove. Kalau misalkan teman-teman punya kesempatan untuk ke Bali, ke Bintan, itu juga bisa lihat mangrove di sana seperti apa dan bisa membandingkan. Kalau misalkan teman-teman lebih suka kegiatan yang sport atau adrenalin gitu, mungkin bisa nyobain scuba diving yang nanti Om Pinang bakal bahas juga, atau snorkeling, di mana biasanya kalau snorkeling dan scuba diving itu kita bakal dikasih tahu apa sih yang boleh kita lakukan di dalam air dan apa yang kita nggak boleh lakukan. Terus kalau misalkan teman-teman yang suka skincare atau make up, kalau bisa cari skincare itu yang reef safe. Jadi aku tinggal di pulau dan aku deket banget sama pantai kan. Jadi hampir semua skincare yang aku punya itu reef safe, terutama skincare yang aku pakai ketika aku mau menyelam atau aku main ke pantai. Contohnya sunscreen. Nah, sunscreen tersebut itu biasanya ada kandungan-kandungan yang kalau kita pakai ke laut, itu kandungannya bisa bocor dan justru mempengaruhi pH atau keasaman laut yang ujung-ujungnya bisa membuat terumbu karang itu stres. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lagi nyari-nyari tentang skincare, lebih baik untuk nyari tahu yang reef safe. Karena juga kalau kita di wastafel, itu ujung-ujungnya kan ke sungai, dan yang sungai ujung-ujungnya ke laut. Jadi little things itu bisa kita berubah dari rumah juga. Terus salah satu yang terakhir adalah kita bisa jadi konsumen yang mindful. Jadi kita harus tahu apa sih yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi nggak cuman makanan aja, tapi misalkan kegiatan yang kita
lakukan. Jadi waktu itu sempat kayak ada yang viral gitu kan, yang lumba-lumba yang bilang conservation center, padahal lumba-lumbanya kayak dinaikin. Nah, itu tuh kita sebagai konsumen, kita harus do our research, kita harus tahu sebenarnya, oke, ini tulisannya dolphin sanctuary, tapi sebenarnya emang dolphin sanctuary nggak sih? Kita harus tahu ini dolphinnya dapat dari mana, kenapa mereka nggak dilepas ke laut. Nah, kita harus baca lebih banyak. Terus juga misalkan contohnya shark finning, kita sebagai anak-anak muda, kita tahu dari sini juga, dari webinar aku ini juga, teman-teman tahu kalau hiu itu penting di laut. Nah, dengan adanya shark finning, kita harus mengurangi atau memberhentikan konsumsi hiu. Nah, lagi-lagi kita balik ke diri kita sendiri. Kalau nggak ada demand, juga nggak bakal ada supply-nya. Jadi kita harus sadar diri kita sendiri untuk lebih aware, lebih mikirin aja kita bakal konsumsi apa. Jadi sekilas itu dari aku dulu, semoga bermanfaat. Ntar kayaknya kalau pertanyaan itu setelah Kompineng kayaknya. Jadi balik ke Josephine. Ya, berarti benar banget ya, kayak kalau misalkan laut itu tuh benar-benar bermanfaat banget buat kehidupan manusia. Kalau sampai kayak ekosistem lautnya rusak, terus dia keseimbangannya juga nggak rata gitu, nggak seimbang, maka dunia juga bakal hancur gitu ya, kayak. Oke, selanjutnya kita lanjut dulu ke Kak Pineng yang akan membawakan. Setiap warga negaranya harus mengikuti aturan hukum itu. Oke. Seperti tadi mungkin Kak Jani sempat ngomong soal shark finning. Kita tahu ada beberapa spesies hiu yang sudah secara resmi dilindungi oleh pemerintah. Berarti tidak boleh ada penangkapan untuk jenis hiu itu. Tapi bagaimana dengan hiu yang lain? Okay. Level di bawahnya lagi ada level science, level ilmu pengetahuan. Nah, biasanya ini adalah pengetahuan atau ilmu-ilmu yang terus berkembang yang memberikan kita pengetahuan bahwa ini akan berdampak atau tidak berdampak, atau berdampak baik atau berdampak buruk terhadap kehidupan kita. Nah, banyak sekali penemuan hasil research atau science yang belum bisa diterapkan secara hukum atau belum diterapkan dalam aturan sebuah negara tentunya. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya boleh atau tidak, harusnya bagaimana atau sebaiknya jangan, buat yang ada pada level science atau ilmu pengetahuan ini tentunya lebih banyak dari yang sudah ditentukan oleh hukum. Di bawahnya sedikit dari level science atau adalah level nilai. Kalau saya mungkin agak sensitif, tapi saya lebih gampang menjelaskannya. Kira-kira ini seperti agama lah. Agama setiap orang bisa berbeda-beda, pendekatannya berbeda-beda, tapi tujuannya sudah sama. Oke, caranya berbeda-beda. Yang satu bisa bilang boleh atau tidak, yang lain bisa bilang boleh atau tidak. Tapi keduanya tidak bisa dipertentangkan. Oke, di sana biasanya debatable, bisa diperdebatkan. Lalu ada juga, walaupun ada nilainya, ada value dari sebuah, kembali lagi ke agama tadi, tetap akan kembali ke diri kita sendiri. Ya, jadi soal boleh atau tidak, saya selalu kembalikan ke diri sendiri masing-masing. Karena kalau kita mau bicara hukum, cuma sedikit yang diatur. Ya. Oke, atau saya gambar berikutnya untuk lebih jelas. Seperti ini. Semua yang sudah ditentukan dalam aturan hukum, tentunya sudah teruji secara sains, secara ilmu pengetahuan. Maka biasanya ini kemungkinan untuk benarnya lebih besar. Ya. Tapi tentunya, karena dia sudah terbukti, teruji, tentunya hal-hal seperti itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Maksud saya seperti ini. Kita ambil contoh yang kembali yang gampang aja, seperti tadi hiu. Hiu yang sudah ditentukan sebagai hiu yang
yang langka atau hampir punah dan dilindungi sudah tidak bisa diperdebatkan lagi bahwa boleh nggak ditangkap atau nggak sengaja ketangkep atau dan seterusnya. Ya, jadi sudah nggak bisa diperdebatkan. Tapi ada banyak hal, nanti kita akan kembali ke gambar-gambar yang tadi ya, yang masih bisa diperdebatkan. Ini yang seringkali menjadi pertanyaan orang-orang. Di layar berikut ini, saya mau bilang bahwa bahkan hukum pun berkembang. Ya, ilmu pengetahuan pun berkembang. Yang dulunya boleh, sekarang mungkin nggak boleh. Karena dulu kita nggak tahu, sekarang kita sudah tahu. Teman-teman coba diingat-ingat aja dulu, kita akan kembali ke foto-foto yang tadi. Kita akan bicara di sana lagi. Nah, ini sedikit cuplikan mengingatkan kita di sejak awal tahun 2000-an sampai sekarang ini kan booming sosial media begitu luar biasa, pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan manusia. Ini berbagai nilai, berbagai value tadi itu menjadi berbeda, menjadi ada pengaruhnya. Ketika kalau dulu mungkin, atau kalau kita ke pantai aja, kalau kita ke pantai, desa pantai di mana kayaknya, kita akan lihat anak-anak kecil itu bermain-main dengan binatang laut, mereka akan angkat itu bintang laut, mereka pakai main, bahkan kadang-kadang dibunuh, dipatahin, pakai main. Tapi ketika sosial media masuk, lalu kita yang dari kota misalnya datang ke daerah pesisir, lalu dengan gaya-gayanya, dengan pengen kelihatan keren, ngangkat hiu, misalnya di foto bersama hiu, atau kita menunggang penyu misalnya, lalu kita posting di sosial media, hal itu akan menjadi berbeda sekali. Kenapa? Karena akan ada side effect ditiru oleh orang lain. Oke. Jadi kita tidak bisa lagi beralasan dengan oh enggak kok, nggak apa-apa, kan nggak ada aturannya, kan nggak ada hukumnya, mana ilmu penelitian tentang ini dan itu. Oke. Nah, ini menyangkut dengan foto yang pertama tadi tentang dolphin dan banyak kejadian lain. Ini yang sering saya saya diskusikan dengan teman-teman. Ini, ketika ada foto orang yang sedang mengabuse binatang, ya, lalu banyak sekali orang mulai membuli dia, mengejek dia, berkata bahkan sampai kasar sekali kalimat-kalimatnya. Nah, kalau saya melihatnya, seringkali memang kita, terus orang yang memposting itu, si turisnya itu, memang mempostingnya dengan ego dia, untuk ego dia. Tapi kebanyakan dari mereka nggak ngerti bahwa itu sebaiknya tidak boleh dilakukan. Nah, jadi kebanyakan klien, kalau kita masih ingat si public figure yang tadi ini, saya hampir yakin bahwa dia sebetulnya nggak ngerti bahwa itu tidak baik. Sehingga saya selalu menyarankan, oke, kita bisa menegur dia untuk tidak memposting seperti itu, tapi lebih baik kita mencari tahu siapa sebetulnya operator yang melakukan cara praktek seperti itu. Jadi jangan kita membuli si tamu tadi, si klien tadi, kecuali yang mengeyel. Nah, bagaimana dengan diri kita masing-masing, diri teman-teman sendiri yang punya sosial media, yang mungkin belum tahu apa aja sih aturan-aturan yang ada tentang hubungan kita dengan binatang-binatang di laut ataupun di alam yang ada. Terus apa sih, kenapa sih, kayak tadi Kak Jani sudah cerita banyak tentang pentingnya laut. Ya. Kayak kita aja ya, coba saya yakin adik-adik atau teman-teman waktu SD, kayaknya kalau saya masih ingat waktu saya masih SD itu diajarinnya pentingnya hutan, karena hutan yang memproduksi O2 buat kita. Nah tadi Kak Yani sudah bilang bahwa
sebetulnya laut loh memproduksi O2 lebih banyak daripada yang lain, sumber oksigen paling besar. Oke. Nah, kita apalagi teman-teman bukan ada di dunia konservasi, bukan juga peneliti di dunia binatang atau apapun alam seperti itu, tentunya informasi tentang hukum ataupun sainsnya pasti terbatas. Ya. Nah, bagaimana dengan value kita? Bagaimana dengan kesadaran kita sendiri? Conscience kita itu terhadap alam itu seperti apa? Nah, kebanyakan dari kita yang saya perhatikan itu terpengaruh sejak kecil tentunya. Terpengaruh sejak masih kecil, lingkungan kita, teman-teman kita. Ya. Bahkan sudah dewasa pun kita terpengaruh melalui sosial media. Ini diri kita dipengaruhi oleh macam-macam hal. Salah satu yang penting kalau udah nonton Seaspiracy lagi, itu salah satu yang penting juga corporate, perusahaan-perusahaan. Termasuk tadi Kak Jani sempat bilang soal lumba-lumba ya. Saya nggak akan berdebat banyak kembali kalau kita ngomong soal lumba-lumba ini masih banyak yang kita bicara hanya di level value ya. Ada sedikit science di sana. Tapi intinya banyak promosi yang misalnya mengatasnamakan pendidikan lalu membuat pertunjukan lumba-lumba. Lalu pengaruh dari luar juga ada orang-orang yang ignoran, orang-orang yang memang nggak peduli. Paling gampang yang saya sering temui di Indonesia adalah perokok. Okay. Saya sering sekali nemuin orang perokok yang memang ignore, dia dari kecil udah terbiasa, dia bukan dari kecil merokok. Dia udah dari dulu terbiasa, habis merokok ya dia lempar aja sampah sembarangan. Nah, itu level-level ignorant. Itu yang bisa mempengaruhi kita, oh nggak apa-apa tuh ya buang sampah sembarangan. Dan bisa juga dari para conservationist, ya itu tentunya. Dan conservationist itu juga macam-macam levelnya. Ada yang ekstrim, ya, ada yang lebih moderat, ada yang macam-macam. Ya, dan kembali karena kita masih bicara sebagian juga hanya di level value misalnya, banyak yang debatable, banyak yang masih bisa diperdebatkan. Ya, lingkungan kita ada juga bully, ya, para bully yang bertebaran, mereka akan meledek ketika kamu misalnya ngangkatin sampah plastik dari laut, ngapain sih lu sok-sokan pecinta laut gitu ya, ya. Nah, tips saya untuk menghadapi bully ini biarkan aja, antepin aja. Kebanyakan dari mereka cuma bisa ngomong aja tanpa pernah melakukan apa-apa, jadi lupakan itu. Nah, bagaimana dengan saya? Kembali, karena saya bilang tadi, kalau kita ngomong soal hukum, itu bukan tergantung diri kita masing-masing. Kalau kita ngomong soal sains, juga bukan tergantung diri kita masing-masing. Tapi kalau kita udah bicara di sini, value dan conscience, itu terserah kita. Kita mau ambil dalam tanda kutip agama yang mana, terserah kita. Jadi ketika orang bertanya ke saya, boleh nggak sih orang melakukan ini? Boleh nggak sih? Hukumnya bagaimana? Seringkali saya tanya kembali, ngapain? Tujuan dia apa? Tujuan dia melakukan itu apa? Kalau misalnya kita melakukan itu tujuannya hanya untuk ego kita, mungkin perlu berulang kali kita cek ulang. Baiklah kita melakukan membuat foto ini dan memposting. Ya. Kalau kamu mau yang keduanya, poin yang kedua adalah kalau kamu mau memperjuangkan sebagai dalam kutip conservationist, pertama mulailah dari diri sendiri. Tadi waktu Pak Janis bicara, saya lihat ada komentar-komentar, pertanyaan-pertanyaan menanyakan saya bisa bikin apa tentang untuk urusan ini gitu. Nah kalau saya sih mulai aja dari diri sendiri. Tadi Kak Janis bagus banget bilang loh, perdalam ilmu kamu, banyak belajar, banyak baca. Jadi, karena kalau kamu di sini sudah ada ilmu pengetahuannya terus kamu nggak ngerti, gampangnya ya kamu bisa dianggap sebagai orang yang kurang bijak atau kurang pintar.
Kalau bahasa langsungnya bodoh. Gitu. Nah, mulai dari diri sendiri, perdalam ilmu kamu, siapkan the soul. Kalau yang pernah baca ini Seven Habits sebetulnya. Ya. Lalu mulai memperbesar pengaruh kamu, mulai punya kenalan, ngobrol. Mungkin teman-teman masih pala itu teman-teman yang harusnya sudah sangat aware tentang lingkungannya. Ya. Jangan takut bikin kesalahan, minta maaf kalau Anda bikin salah, dan yang paling penting konsisten. Ya, jangan sekali kamu berkoar-koar bahwa nggak boleh loh ngebully ikan, nggak boleh loh ngebully penyu, tapi di kesempatan lain kamu juga sendiri seenaknya di tempat lain. Oke, jadi kita kembali ke level yang ada di sini. Kita akan lihat lagi foto dan foto-foto yang tadi. Terus kalian coba masukkan kerangka berpikir ini masuk ke aturan yang mana atau kelompok yang mana. Lalu kalian bisa berpendapat. Oke, saya mulai ya. Foto ini. Ini saya ambil dari sebuah film tahun 76. Film James Bond tahun 76, Thunderball. Ya. Kalian bayangkan ini sebuah film box office yang sangat terkenal pada masanya dan gak ada yang protes pada waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu memang kita tidak aware tentang tidak bolehnya kita memegang penyu, tidak bolehnya kita mengganggu binatang di laut seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahwa sains berkembang, aturan berkembang dari tahun ke tahun, dan tidak bisa kita menganggap sesuatu yang statis seperti itu. Di tahun 76 ini dilakukan nggak apa-apa. Coba sekarang James Bond menampilkan gambar seperti ini. Wah, pasti satu bumi ini akan ribut gitu ya. Filmnya nggak akan ditonton gitu. Nah, tahun 76 nggak apa-apa. Karena ilmu pengetahuan belum ada yang bicara soal ini, apalagi aturannya. Oke. Jadi itu salah satu yang ingin saya sampaikan bahwa ini berkembang. Ya. Soal ayo makan ikan dan jangan makan ikan. Nah, kalau saya melihatnya, ini hanya perbedaan scope of reference-nya. Kalau Ibu Susi bicara ayo makan ikan, karena beliau melihat ikan-ikan yang tersedia di Indonesia ini, di pasar tradisional, itu ditangkapnya secara tradisional, tidak mengganggu, tidak membahayakan habitat yang ada, atau ekosistem yang ada. Ya. Sedangkan ketika kita nonton Seaspiracy, dia bicara soal industri ikan besar-besaran di dunia ini. Nah, makanya dia bilang, jangan makan ikan. Nah, kalau kita berdebat tanpa mendengar cerita yang di belakangnya itu, atau ini nggak akan selesai. Yang satu bilang, ayo makan ikan, yang satu bilang, jangan makan ikan. Oke. Cari tahu, baca, Google it. Apa sih maksudnya kira-kira? Atau bertanya. Oke, sekarang yang ini. Kalau saya melihat komen-komen di mana ya? Ada nggak sih yang berkomen tentang foto-foto ini misalnya? Josephine bisa bantu aku komen? Oke, anyway, biarin aja deh. Foto yang pertama ini, biar saya berpendapat kalau gitu ya. Foto yang pertama ini jelas nggak boleh, ya. Satu, hiu paus itu termasuk hewan yang dilindungi. Apalagi kita bahkan ada code of conduct, cara kita mendekati hiu paus. Ya, coba cari di channel Web Traveler, ada video tentang itu. Nah, kalau mereka orang awam, terus terang saya pernah datang ke satu tempat di Biak, ya, di situ hiu pausnya nongol di bagan dan ada nelayan lokal. Itu sama nelayannya diinjek-injek, ditendang-tendang, diusir gitu. Kalau teman-teman mengenal kebiasaan di laut, ya, hiu paus itu memang sering mengganggu nelayan. Karena dia datang untuk memakan ikan-ikan kecil ataupun plankton, sedangkan nelayan perlu ikan-ikan kecil itu untuk menangkap ikan yang lebih besar. Jadi
kalau ada hiu paus datang, itu mengganggu tangkapan mereka. Sehingga ada satu image bagi para nelayan ini hiu paus, bahkan banyak tempat disebutnya hiu bodoh. Jadi bagi nelayan itu ini hiu pengganggu, menyebalkan. Jadi diinjak sama mereka, diusir. Ya. Tapi kan ketika kamu mempunyai titel penyelam, diver, kamu diharapkan tidak seperti itu. Membedakan satu hal yang sama, hukumnya ada, tapi ketika kalau saya melihat orang lokal, ya saya bisa lebih mengerti. Tapi ketika itu seorang penyelam, saya nggak bisa ngasih excuse apa-apa ke mereka. Foto yang kedua juga sama. Kalau ini penduduk kita masih banyak yang, karena memang negara kita ini sangat kaya. Ya, jadi dulu itu memang, dan sampai sekarang penduduk itu masih terbiasa untuk menghambur-hamburkan kekayaan alam kita. Mereka nggak peduli. Dulu penyu belimbing ini banyak sekali, jadi nggak masalah buat mereka berpikir seperti itu. Tugas kita inilah yang memberikan, jangan dong, jangan lagi ya. Ya. Foto yang ketiga mungkin dari tadi saya sudah banyak ngomong soal kayak gini. Ya, buat apa kamu angkat bintang laut ini, buat apa lalu difoto? Enggak. Dilarang hukum enggak. Secara sains mungkin enggak apa-apa, saya nggak tahu persis apakah merugikan atau enggak. Tapi ketika kamu melakukan itu, buat apa? Kamu hanya kelihatan kurang bijak saja, itu bahasa halusnya. Ya. Lalu yang ketiga soal shark feeding, dan saya sambung aja dengan akuarium. Ini ada sains yang bertentangan, ada sains yang masih mendukung, ada alasan-alasan yang masih mendukung, maksud saya. Sampai sekarang ini masih diperdebatkan. Ada conservationist yang membolehkan itu, mungkin ada yang menentang keras, ya. Soal akuarium juga sama. Ya kita lihat aja perkembangannya. Kita ingat kembali tentang film James Bond ini. 1, 2, 10 tahun ke depan nilainya akan berubah, pemahamannya akan berubah. Ada yang betul-betul menolak akuarium. Ya. Nah, foto yang ini kalau kita perhatikan, kalau kamu nanti masuk ke Instagramnya, foto yang ini sebetulnya dia tidak bercantelan. Kalau ini kan kelihatan banget menyantel. Kalau ini dia hanya seperti tab gitu. Dan kalau kamu perhatikan profil Ocean Ramsey dan juga Steve Irwin ini, kalian tahu mereka sangat mengetahui apa yang mereka lakukan. Okay. Dan mereka melakukan ini pada channel yang tepat, yang mereka sudah ada sejak lama. Okay. Jadi masih bisa dipahami kenapa mereka melakukan itu. Oke. Foto yang berikut ini tentang cerita oktopus tadi, saya ingin menceritakan tentang apa yang kamu lihat di sosial media belum tentu benar. Saya nggak berani memastikan, tapi setahu saya memang oktopus bisa dipermainkan seperti ini. Bukan si oktopusnya yang ngajak main, tapi manusianya yang ngajak main si oktopusnya atau mengganggu oktopusnya. Nah, sekarang soal benar atau tidaknya kita nggak tahu, kita nggak ada di sana. Tapi saran saya nggak perlu kita lakukan hal seperti itu. Foto ini saya ingin menjelaskan bahwa penyelam itu manusia yang masuk ke laut dalam tanda kutip pasti merusak. Mau kecil, mau besar, pasti ada hal negatifnya. Apalagi fotografer seperti saya, underwater photographer. Kami ini adalah spesies terburuk dari kelompok diver. Kenapa? Kami punya kecenderungan untuk lebih tidak berhati-hati. Okay. Tapi saya ingin mengajak, marilah kita lihat dua sisi poin mata atau dua sisi mata uang. Jadi, gara-gara para underwater photographer atau videographer juga, kami bisa memperkenalkan keindahan laut kepada lebih banyak orang dan memperkenalkan laut ke lebih banyak orang. Jadi ada nilai positifnya. Tinggal tergantung pribadi masing-masing mau berhati-hati atau tidak. Nah, foto anjing ini gampang menggambarkan soal hukum,
ilmu pengetahuan, value, dan kesadaran diri. Nggak ada kayaknya hukum yang melarang anjing dibajuin. Ya. Sains saya nggak tahu terus terang, tapi kalau kita ngomong soal anjing yang dibajuin ini, coba deh kalian ngobrol di luar sana. Ada yang bilang nggak apa-apa, lucu, anjingnya juga seneng kok, gitu ya. Tapi ada yang bilang enggak, itu bukan pilihan bagi si anjing. Belum tentu si anjingnya suka, kita nggak tahu. Nah, foto yang terakhir ini juga kembali saya ingin menyampaikan bahwa nilai itu berubah, hukum itu berubah. Dulu, ketahuan saya umur ya, tapi zaman saya masih sekolah SD, itu guru mukul murid itu nggak apa-apa loh. Guru mukul murid, coba sekarang kalau guru berani sentuh murid, masuk penjara itu. Ya kan? Jadi semua ini berkembang, semua ini berubah, tinggal kitanya yang mencari tahu baiknya seperti apa. Oke, 2 slide terakhir. Ini juga sama. Ini foto, salah satu foto saya yang pernah menang selalu tema konservasi kalau nggak salah di Amerika. Kalau kita orang kota, bakalan bilang, nggak boleh loh, ini merusak karang loh. Atau foto ini diganti deh dengan orang yang diver gitu ya, pakai baju diving itu angkat sprint, pasti dihujat banyak orang. Tapi ketika ini dilakukan oleh masyarakat setempat, orang lokal, ini di Alor, yang mana sampai hari ini Laut Alor masih sangat indah dengan coverage koral yang sangat padat, menunjukkan bahwa sebenarnya nggak apa-apa. Jadi tergantung kita ada di mana, kita bicara tentang apa. Bali kita nggak bisa bilang boleh atau tidak, di mana aturannya, tapi tetap masih ada nilai-nilai yang kita harus mengerti dari kita kecil berkembang bahwa kita boleh atau tidak melakukan sesuatu. Tujuan kita apa? Ini sebuah topik yang nggak pernah akan berakhir. Kalau kalian mau mengajak saya ngobrol, ini boleh nggak? Yang ini boleh nggak? Ya, sampai pagi kita akan, dan mau berdebat, kita akan berdebat sampai pagi. Oke, jadi banyak sekali yes or no. Saya cuma pengen ngajak kembali ke kita, alasan kita apa melakukan itu. Kalau hanya untuk ego kita, jangan kita lakukan. Oke, Yasmin? Lebih seru ntar kalau ada yang nanya. Nah, Om, nih yang kita ngobrol ya, Om ya. Aku tuh penasaran banget nih, Om. Berarti kalau misalkan kayak tadi Kak Janis bilang kan, kalau misalkan ekosistem kita keganggu nih, tapi kan masyarakat masih sering melakukan penyelaman gitu, Om. Berarti selama dia nggak megang biota laut, itu nggak apa-apa ya, Om, berarti ya? Masih di mute, Om. Kak Bineng, masih di mute. Oke. Saya pakai 2 layar, jadi saya bingung tadi tombolnya ada di mana ya. Kalau kamu punya license menyelam dan instruktur kamu dulu nggak ngajarin mana yang boleh atau mana yang enggak dengan tegas, lebih baik kamu ambil kursus lagi karena guru kamu ngaco. Ya. Saya waktu dulu ngambil open water atau kursus pertama saya, itu guru saya bilang, kamu tidak boleh menyentuh apa-apa. Oke. Saya punya cerita menarik. Nah, karena saya adalah murid yang baik sekali. Waktu itu saya diajak nyelam di Alor. Masih baru saya itu, belum 10 kayaknya. Nah, saya turun ke satu tempat, kami turun gitu, saya sendiri, instruktur saya ada di depan sama tamu yang lain, orang asing. Terus arusnya sangat kencang. Itu kalau kita kicking, itu nggak akan bisa maju, bahkan mundur. Nah, karena saya ingat tuh aturannya nggak boleh megang. Jadi saya terus saja kicking sambil khawatir ini malah mundur. Sampai instruktur saya datang, yang ngajar saya open water juga, dia datang setahu saya, peganglah karang yang ada untuk merambat maju. Gitu. Tentunya waktu khusus diajari juga seminimal mungkin 1 jari. Disitulah saya sadar, oh iya,
Ya, seperti saya bilang tadi, bagaimanapun yang namanya penyelam itu lebih buruk dibanding mereka yang tidak menyelam. Karena kemungkinan mereka merusak laut itu ada, terbuka. Tapi kan bukan berarti kita tidak boleh jadi penyelam. Ya. Dan kalau kita jadi penyelam, jangan yang careless. Oke. Beberapa hal yang bisa membantu kita untuk menjadi penyelam yang lebih baik dengan lingkungannya, tidak pakai glove, tidak pakai sarung tangan. Kenapa? Ketika kita pakai sarung tangan, kita terlindungi dan kita akan cenderung sembarangan megang. Ketika kamu harus megang pun bukan megang, tapi pakailah jari kamu. Karena dengan satu jari pun kamu sudah cukup kuat kok untuk melawan arus kencang apapun yang masih normal tentunya ya. Jadi hal-hal seperti itu harusnya sudah diajarkan oleh instruktur kamu waktu ngambil license diving. Kalau nggak diajarin, cari guru yang lain, gurunya ngaco. Gitu ya, Sibet. Nah, berarti emang kalau misalkan kayak gitu mendingan jangan sampai kita mempengaruhi yang ada di laut gitu ya. Terus juga nih Om, sama Kak Peneng sama Kak Janis, kemarin ini kan sempat ada berita-berita yang sampah itu bikin biota laut, terus hewan-hewan di laut kan terancam gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Peneng, itu kalau dari sisi penyelaman tuh kayak gimana? Sama nanti dari sisi Kak Janis, kalau misalkan ada penanganannya atau harusnya tuh kita gimana? Boleh dijelasin nih dari Kak Peneng dulu atau Kak Janis dulu boleh? Kak Janis dong. Ini bidang dia di jagonya. Boleh. Oke. Makasih pertanyaannya Josephine. Kalau sampah itu kan sebenarnya dia masalahnya kan nggak cuma laut aja, dia masalahnya juga masalah di darat, ya di mana-mana lah pokoknya. Nah, terus kalau di laut sendiri itu emang nggak di laut doang sih, tapi di mana-mana itu juga kalau misalkan ada yang namanya sampah dan ada binatang yang lapar, dan kalau emang baunya kayak makanan ya pasti mereka juga bakal nyomot kan. Nah, karena kayak gitu jadi di laut pun juga kayak gitu, karena pasti mereka ini nyerahnya, terutama kalau misalkan contohnya ini penyu, itu dia kan dia nggak punya akal ya, nggak kayak manusia, jadi dia nggak bisa ngebedain plastik sama ubur-ubur yang makanannya dia. Nah itu juga jadi karena dia bingung, ini plastik kok kayak ubur-ubur kayak makanan gue, udah dia makan aja kan, ternyata plastiknya ini menghambat pencernaannya si penyu. Nah bisa juga untuk filter feeder atau yang menyaring makanan, contohnya kayak hiu paus atau parimanta, itu mereka itu kan nyaring air aja untuk makan. Nah kan kalau teman-teman, aku yakin udah pada tahu kata mikroplastik atau plastik yang kecil-kecil itu. Nah dia itu kalau misalkan ada di laut itu bisa nggak sengaja dimakan juga sama binatang-binatang, karena terutama yang filter feeder mereka kan cuman nyaring air aja, jadi mereka nggak tahu mereka makan apa. Yang mestinya plankton, ada plankton sama plastik, kayak gitu. Kalau dari aku sih. Berarti emang kalau misalkan sampah sekecil apapun tuh emang nggak bagus ya kalau misalkan sampai ada di laut atau di lingkungan kita gitu. Nah kalau misalkan dari sisi penyelaman gimana nih Kak Pineng? Ya, sampah ini udah cerita sepanjang masa sebetulnya. Kita nggak akan habis juga ngomong soal sampah. Tapi kalau kita ngomong soal sampah dan laut, salah satu hal dua hal deh yang saya perhatikan terjadi di masyarakat kita di Indonesia ini. Satu, masyarakat kita, kecuali masyarakat pesisir, masyarakat nelayan, masyarakat Indonesia kebanyakan menganggap laut bukan bagian dari kehidupan mereka. Kita berkembang sebagai sebuah bangsa yang berpusat di darat, orang darat kebanyakan, sehingga perhatian kita pada laut sangat minim. Yang kedua, sebetulnya hal yang sangat sederhana, tapi ini banyak sekali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Saya lupa, kalau nggak salah Bung Karno dulu pernah ngomong,
kita tidak boleh punya rumah yang membelakangi laut. Pintu depan rumah itu harus menghadap ke laut. Dengan demikian kita menghormati laut. Ya, kalau teman-teman ke daerah-daerah yang cukup tradisional, ya, kita akan menemukan bahwa hampir semua rumah di sana itu menghadap laut. Ketika ada rumah-rumah modern itu yang banyak dibangun membelakangi laut. Zaman dulu sebetulnya nenek moyang kita sangat menghormati laut. Ya. Jadi soal sampah nggak akan ada habis-habisnya, ceritanya akan panjang, tapi itu pengaruhnya sangat besar. Jadi dia membunuh mulai dari yang makhluk paling kecil sampai paus pun bisa mati karena sampah manusia. Iya benar banget ya, aku tambahin dong. Kalau misalkan kita ngomongin plastik itu tuh nggak akan kelar-kelar ya. Nah, buat teman-teman yang peserta di sini, kalau mau ada pertanyaan bisa langsung resen atau mau ngomong langsung juga boleh kalau ada pertanyaan. Yang mau bertanya boleh on cam sama on mic-nya raise hand dulu, nanti biar kita pilih, biar kita urutin. Yusufin, aku mau tambahin itu ada yang bilang hiu paus ikan, bukan mamalia. Paus mamalia. Josephine, ini kayaknya ada beberapa pertanyaan yang di chat. Mau nunggu orangnya angkat tangan atau bisa? Biar lebih interaktif Kak, biar kita langsung ngobrol sama teman-teman aja ya. Yang pertama dipersilakan untuk Kak Wahyu Wong, boleh open cam sama open mic-nya. Saya langsung tanya. Iya, terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wahyula. Saya berasal dari Yogyakarta. Saya ingin bertanya ke Kak Janis sama Pak Pineng. Yang pertama, bagaimana cara mengajak serta mengedukasi teman dan masyarakat untuk menjaga laut, Kak? Itu buat Kak Jenny. Lalu buat Pak Penny, bagaimana seharusnya prosedur menyelam yang baik dan benar, Kak? Soalnya saya melihat itu banyak sekali penyelam pemula khususnya itu dia menyelam asalan, Pak. Soalnya mengganggu sekali itu biota-biota laut. Itu sampai terumbu karang itu pun kebanyakan rusak akibat para pemula yang belum tahu prosedur menyelam, Kak. Pak, bagaimana itu, Pak? Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Aku langsung jawab ya. Makasih. Jadi yang pertanyaan buat aku itu kan gimana caranya ngajak sama edukasi teman-teman supaya mau jaga laut. Literasi laut itu atau ocean literacy itu sebenarnya banyak kayak cara mengedukasi teman-temannya, baik dari contohnya kayak webinar kayak gini atau dengan melalui sosial media atau biasanya orang-orang suka bikin video atau film gitu. Cuman menurut aku yang paling efektif, terutama untuk teman-teman adalah untuk ngajak mereka ke lapangan. Dan menurut aku emang sekarang pilihan untuk ngajak ke lapangan itu nggak gampang untuk semua orang. Cuma sebenarnya kalau kamu di Jogja kan sebenarnya bisa aja tuh ke selatan kan, naik motor, naik mobil. Ke sana kan saya nggak perlu pesawat gitu kan. Itu menurut aku paling gampang sebenarnya itu ngajak ke lapangan. Dan kalau misalkan di pantai tersebut atau di kawasan tersebut itu ada organisasi atau komunitas yang bantu-bantu tentang kegiatan laut di sana, baik ngurusin sampah atau ngurusin bantu masyarakat pesisir, itu bisa ditanya-tanya. Atau misalkan kalau ada ekowisata scuba diving atau snorkeling di sana juga bisa ikut, supaya teman-teman kamu dan kamu sendiri itu juga tahu sebenarnya di laut nih yang di penting-pentingin banget sama orang-orang tuh apa sih, kenapa sih laut tuh penting banget, supaya mereka bisa ngelihat sendiri, oh ternyata tuh laut kayak gini, penting karena ini. Dan salah satu favorit aku juga misalkan untuk berinteraksi dengan
masyarakat pesisir lokal, karena biasanya mereka yang udah tahu kan, kayak misalkan 10 tahun yang lalu tuh pantainya kayak gini loh, ada sering ditemuin binatang ini, tapi sekarang udah nggak ada. Nah, menurut aku paling efektif dan paling eye opening, paling bikin orang kayak, oh berarti ini yang bikin mereka sadar itu sebenarnya dengan ke lapangan, turun langsung ke lapangan sih. Semoga membantu. Oke, jadi intinya itu kalau misalkan paling efektif itu ya, kita itu harus langsung terjun ke lapangan, jadi tahu sendiri dengan kondisi di lapangan kayak gimana gitu ya kayak. Nah selanjutnya untuk etika penyelaman tadi bisa dijelasin sama Kak Pining untuk menjawab pertanyaan yang Kak Wahyu. Ya, Kak Wahyu, Mas Wahyu, memang banyak orang yang udah bisa menyelam, terus punya ego yang besar, dan kadang-kadang kita harus membiarkan aja suatu saat dia bertobat. Karena saya sering ngalamin kok, kalau kita kasih tahu, kita tegur pun, dia melawan, kita mau apa? Masa mau berantem gitu kan? Enggak. Jadi biarkan saja, kita kasih tahu. Tapi kalau yang namanya bully, kalau yang namanya ignorant, ya dia nggak akan mendengar. Kalau saya sih lihat seperti itu. Mungkin kalau masih punya energi ya terus saja. Tapi kita bisa mulai dari diri sendiri kok. Kita mulai dari diri sendiri, kita tidak melakukan itu. Karena sebetulnya kalau dengan orang-orang yang seperti tadi itu, mereka punya ego yang besar. Kalau Mas Wahyu bisa nunjukin misalnya, wah keren bisa diving tanpa megang apa-apa, itu sebenarnya lebih keren kan. Nah, mereka pasti pengen sih kelihatan lebih keren. Jadi diving tapi nggak megang, itu baru yang namanya keren. Gitu. Dan mereka akan oh iya ya, wah kok dia diving nggak pakai sarung tangan ya? Terus kamu jelasin, oh ya karena saya pengen kasih tunjukin bahwa saya tidak sembrono di laut. Nah, itu kenyataan. Kenyataan saat ini banyak orang yang pengen kelihatan keren di dalam aktivitasnya. Oke? Jadi kadang-kadang menyinggung ego seperti itu akan lebih efektif untuk mengajak orang menjadi mana yang lebih baik. Banyak sih menurut aku. Jadi kalau untuk penyelaman itu emang paling baik kita harus mulai dari diri sendiri, harus benar-benar dari diri kita tuh ngerti kalau misalkan laut itu juga harus dijaga gitu. Nah untuk Kak Wahyu udah jelas belum nih? Ya, sangat jelas Kak. Ya, makasih Kak. Ya, Kak Wahyu untuk pertanyaannya juga. Nah selanjutnya kita ada penanya kedua dari Alifan Muhammad. Boleh langsung open mic sama open cam juga. Iya Kak, halo, apakah suara saya sudah terdengar? Iya sudah. Mohon maaf Kak, saya izin off cam ya Kak, karena sinyal nggak saya apa-apa. kurang bersahabat. Iya. Saya izin bertanya ke Kak Jani saja. Itu peran apa saja sih Kak kami sebagai kaum milenial dalam berperan aktif untuk menjaga kelestarian ekosistem laut, dan apa saja tantangan ke depan bagi generasi penerus, khususnya bagi kami kaum milenial dalam menjaga ekosistem laut seiring dengan bertambahnya jumlah populasi manusia. Itu saja Kak. Terima kasih. Oke, silakan. Pertanyaannya. Jadi peran yang pertama sebagai kaum milenial, kita nih aktif banget kan di social media, itu kayak apa udah rahasia umum. Aku pikirnya social media itu it has power gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu menggunakan social media dengan baik dan menggunakan suara kamu dengan ngasih tahu yang baik-baik juga tentang kenapa harus peduli dan ABC, itu pasti orang-orang juga ikutin. Nah, pasti mungkin nilainya kayak followers gue kurang dari 1.000, kurang dari 2.000, nggak sampai kakaan, gue nggak punya suara. Tapi that's not true gitu loh. Maksudnya sebanyak atau sedikit followers kalian, tetap aja yang nonton, yang lihat social media kalian itu pasti bakal secara tidak sadar terpengaruhi sama kalian. Kayak misalkan aku jujur kayak aku emang suka aja berpendapat tentang misalkan climate change atau cara-cara aku mengurangi sampah, dan dari situ aku nggak expect apa-apa, aku nggak expect teman-temanku untuk langsung berubah satu juga untuk oke, gue nggak mau pakai
tas plastik, gue nggak mau pakai sedotan, karena itu kan pilihan masing-masing. Cuman dengan cara aku berusaha untuk reach out ke teman-teman aku atau reach out melalui sosial media aku, ada beberapa orang yang memang, oh Jan lo kayak gini ya, atau enggak misalkan ada orang yang bilang, gue suka banget deh sama cara lo kayak gini, tapi kok gue belum bisa ya, mulainya dari mana ya. Jadi apa, ketika kalian menyuarakan yang kalian lakukan di sosial media terutama itu, dan yang kalian lakukan tuh bisa dari kecil bisa sampai besar ya. Kecil-kecil itu misalkan kayak nggak pakai sedotan plastik, atau apa, kalau mau bungkus makanan tuh kayak selalu bawa Tupperware sendiri misalkan, atau hal-hal yang besar seperti contohnya kalian bikin kegiatan beach clean up, atau kalian nanam karang, atau kalian nanam mangrove. Itu kan hal-hal besar. Itu apapun yang kalian share di sosial media itu pasti bakal punya dampak. Tinggal pinter-pinteran aja kalian yang mempergunakan suara kalian di sosial media. Menurut aku salah satu peran milenial sebenarnya kayak gitu, dengan share di sosial media, karena sosial media itu powernya gede banget. Nah terus tantangan ke depan bagi generasi penerus dalam menjaga ekosistem laut seiring dengan bertambahnya jumlah populasi manusia. Nah ini sudah agak susah nih, karena aku di Lembongan nih, teman-temanku tuh umur 30 tahun ke atas semua kan, aku masih di bawah 30. Terus mereka rata-rata emang yang kayak, gue nggak mau punya anak, karena mereka juga nyadar gitu loh, mereka mau mengurangi populasi. Nah tapi kan ya itu kan pilihan masing-masing orang ya, punya anak atau enggak, karena ya udah itu kan keputusan pribadi. Cuman tantangan yang kita dapat ini bisa jadi orang-orang yang nggak percaya sama perubahan iklim. Contohnya itu percaya nggak percaya itu masih ada orang-orang yang seperti itu, dan lumayan susah untuk mengubah pendapat mereka. Tapi sebenarnya menurut aku yang penting itu adalah untuk mengubah pandangan orang-orang supaya mereka bisa peduli sama perubahan iklim dan ekosistem laut secara umum. Gitu. Jadi tantangannya sebenarnya adalah untuk membuat orang sadar kalau the clock is ticking, the earth is getting warmer, kita harus melakukan sesuatu kayak gitu. Nah, cuman menurut aku semakin kesini semakin banyak orang yang lebih mungkin nggak peduli, tapi mereka sadar tentang ekosistem laut dan perubahan iklim. Nah itu kita harus mengubah tuh orang-orang yang dari mereka sadar menjadi mereka peduli. Itu tantangannya menurut aku salah satunya di situ sih. Mungkin secara teknisnya juga lebih banyak tantangan lagi, cuman untuk sekarang aku baru bisa kepikiran itu aja. Semoga menjawab pertanyaannya. Ini benar banget ya, kayak kalau tantangan itu emang karena waktu kan terus berjalan, terus tapi bumi itu juga terus berjalan, tapi ya kita juga kan nggak ada yang tahu ke depannya gimana, dari perubahan iklim juga kita nggak bisa ngatur ya kan. Terus juga emang kalau misalkan kita kaum milenial kan sekarang ini emang banyak banget kan, emang lagi masa-masa milenial banget nih. Jadi kaum milenial itu apalagi dari medsos ya kan, medsos itu kayaknya powernya tuh gede banget. Jadi kalau misalkan kita mulai dari diri sendiri buat nge-share aja itu tuh bisa bener-bener kayak berpengaruh banget gitu ya kan. Nah, jadi Kak Wahyu gimana? Kak Alifian udah paham? Atau masih Paham, ada yang Kak. mau ditanya? Ya, terima kasih Kak Janis atas sharing ilmunya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga kita ada Kak Najla. Boleh langsung open mic dan open cam untuk pertanyaannya. Halo, apa suara saya terdengar? Iya, udah. Kak, maaf ya nggak nyalain, kamera aku rusak. Ya, nggak apa-apa. Boleh silakan. Aku izin bertanya kepada Kak Janis sama Pak Pinang. Kak Janis, jadi kan aku sering ya buat konservasi hutan bakau itu kan, dalam konservasi itu kelamaan genetik mutasinya itu menjadi semakin berkurang dan semakin rentan dalam menghadapi kayak abrasi atau gitu. Kak, itu bagaimana ya Kak dalam konservasi itu kita tetap meningkatkan mutu bijinya sama kualitas pohon bakaunya, tapi juga kita tuh ikut menjaganya juga gitu loh Pak, tapi tidak menghilangkan mutasi genetik ya. Untuk Pak Pinang, saya sering sekali ya melihat terutama orang awam penyelam yang
mengatur oksigennya, pengaturan pernafasan, ototnya itu tidak sesuai dengan tekanan ketika berenang, Pak. Kan karena tekanan dalam laut itu kan berbeda-beda. Itu gimana ya tips dan triknya, Pak, buat orang-orang yang awam? Terutama sering terjadi kelam pada laut yang berbahaya karena tidak bisa mereka berenang kembali, Pak. Terima kasih. Boleh langsung dari Kak Janis dulu tentang tembakau. Bakau, mangrove. Sorry. Bukan. Terima kasih Najla. Sebenarnya aku tuh kurang tahu tentang adanya mutasi genetik tentang mangrove ya. Cuman tapi masuk akal sih kalau misalkan memang mereka karena adanya perubahan iklim dan perubahan kondisi lingkungan, terus tiba-tiba mereka misalkan jadi lebih misalkan nggak sebaik dulu atau gimana. Menurut aku nggak tahu sih maksudnya untuk solusi untuk si mutasi genetik itu yang kamu bilang, karena aku emang bidangnya nggak di situ kan. Cuman kalau misalkan kayak apa untuk sambil menjaga mangrove itu dan apa untuk menjaga kualitas bibitnya itu, aku nggak tahu cara jaga kualitas bibit gimana. Cuman menurut aku semakin banyak kita nanam mangrove itu juga mereka dan setelah ditanam di maintain ya, dijaga juga, itu bakal tetap menjaga daratan sih. Dan maksudnya secara konservasi juga itu kan meningkatkan lahan mangrove. Cuman kalau misalkan untuk ngomongin mutasi genetik bibitnya aku kurang tahu, mohon maaf. Ini bisa langsung ke Kak Pineng aja. Oke, Kak Pineng boleh. Soal generasi kedua ya, bukan soal tembakau ya, Josephine. Iya Kak. Maksudnya bakau tadi itu yang mutasi gen. Iya, bercanda. Oke. Enggak, tapi aku pengen nambahin dikit. Aku menemukan beberapa lokasi di Indonesia yang berkembang untuk pariwisata. Lalu dengan alasan untuk menjaga kebersihan, mereka membersihkan habitat tumbuhan yang ada di sekitar pantai. Nah, setelah beberapa tahun kemudian terjadilah abrasi di situ, penggerusan karena gelombang air laut. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya ada dari peserta teman-teman di sini yang suatu saat jadi kepala desa di pesisir, kalau ada habitat tumbuhan di pantai, jangan dalam tanda kutip dibersihkan, dibiarkan. Oke, itu pesan sponsor. Nah, tadi pertanyaannya tentang tips menyelam supaya bisa hemat udara. Saya ini agak OCD, jadi kalau ditabung itu bukan oksigen tapi udara. Ya. Menurut saya sih pengalaman, tak semakin lama kita menyelam, semakin tenang kita, semakin banyak udara yang bisa, energi yang terbuang, semakin sedikit energi yang terbuang, semakin banyak udara yang bisa dihemat. Jadi itu satu pengalaman tentunya menentukan, dan mau belajar dari awal, koreksi tentang buoyancy kita, skill kita. Nah, kalau soal keram, tipsnya cuma dua sih. Satu, banyak minum air. Kedua, pemanasan sebelum menyelam. Rasanya cuma itu. Hubungannya dengan pernapasan aku nggak tahu kalau ada hubungan sama itu. Tapi menurut saya pernapasan itu penting, dan mencegah kram adalah banyak minum, pemanasan. Itu sih. Nah, mantap sarannya Om. Nah, Kak Najla nih kelihatannya suka banget sama diving ya. Kalau misalkan pengen tahu perjalanan Kak Pineng juga bisa nih nonton di YouTube-nya atau lihat di Instagram-nya Kak Pineng. Terus kalau mau tanya-tanya bisa langsung sama Kak Pinengnya nanti. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Jamaludin. Boleh langsung open cam sama mic, sama kasih pertanyaannya.
Terima kasih Mbak Josephine. Selamat siang para narasumber dari Mbak Janis Arges dan Pak Pineng. Saya akan menanyakan 2 pertanyaan, satu ke Pak Pineng, satu ke Mbak Janis. Ke Pak Pineng, jam tangannya bagus Pak. Itu merek apa, harganya berapa? Tapi bukan itu pertanyaannya, bercanda saja saya. Oh, Garmen. Pak Pineng, saya mau nanya, tadi sudah saya tanyakan di chat kolom. Mbak, maaf saya tidak bisa menghidupkan kamera karena rusak juga. Iya, nggak apa-apa. Saya ingin bertanya tentang, kita tahu bahwa kegiatan diving itu hampir banyak di Indonesia, tersebar di seluruh Nusantara. Dan ada beberapa dive spot atau lokasi spot yang mereka melakukan kegiatan feeding fish, shark feeding fish. Salah satunya mungkin di Morotai. Saya tidak bilang salah dan benar. Menurut Pak Pineng dan Mbak Janis, itu bagaimana? Saya hanya minta pendapatnya saja. Yang kedua untuk Mbak Janis, kita tahu bahwa di dunia ini climate change sudah sangat mempengaruhi, bahwa dilihat dari tahun 2016 sampai sekarang suhu air permukaan sudah naik 1 derajat, sehingga banyak di beberapa negara, mungkin di Indonesia sendiri kita mengalami coral bleaching lah kasalanya. Apakah apakah climate change sendiri itu berpengaruh terhadap ekosistem, berpengaruh terhadap shark dan manta, terutama untuk reproduksinya? Terima kasih. Oke, boleh Kak Pining buat sharing tentang yang pertanyaan pertama, boleh dijawab dari Kak Pining dulu. Oke, tentang shark feeding. Sebetulnya shark feeding ini prakteknya tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Morotai, di Raja Ampat pun ada, di luar negeri sih banyak, apalagi kalau kita ngomong soal great white shark di daerah Australia Selatan ya, Adelaide dan sekitarnya. Itu banyak praktek itu. Nah, sampai hari ini pun praktek shark feeding masih merupakan kontroversi. Nah, kalau ditanya pendapat saya sih lebih ke, bisa nggak saya melakukan perubahan? Kalau saya nggak bisa melakukan perubahan, ya lebih baik saya diam. Dan kalau saya mau melakukan perubahan, alasannya apa? Karena sampai saat ini saya tidak menemukan alasan untuk against atau menentang shark feeding itu. Tentunya kalau kita ngomong mau jadi politikus itu ya, saya ngomong bersayapnya adalah tentunya lebih baik kalau kita bisa melihat hiu tanpa harus dikasih makan. Akan lebih challenging, akan lebih menyenangkan ketika kita menemukan hiunya itu sendiri. Saya pernah ngalamin ketemu silvertip di Alor misalnya. Kebetulan saya lagi di posisi yang sendiri, teman-teman saya agak jauh, dan saya dikelilingi si satu hiu itu diputerin gitu ya. Nah itu sangat mendebarkan dan sangat menyenangkan sesudahnya, setelah masih hidup sih, menyenangkan. Itu jauh lebih memuaskan buat saya dibanding kalau memang melihat hiunya diumpan sehingga dia datang. Jadi hal-hal seperti itu buat saya, selama memang tidak ada bukti bahwa itu tidak baik secara saintis, saya tidak akan against ya. Cuma saya lebih memilih untuk menemukannya secara memang kebetulan kita ketemu. Mungkin menjawab. Terima kasih Kak Pineng jawabannya. Nah, sekarang kita nanya pendapatnya Kak Janis nih. Kalau menurut Kak Janis tentang feeding shark sama yang perubahan iklim itu gimana nih Kak? Menurut aku juga ya, kalau yang shark finning itu
aku against it ya pastinya kan. Cuman emang ada beberapa budaya, maaf ya. Bukan feeding, bukan feeding. Feeding. Oh, I Ngasih see. makan. Ya. Oh ya maaf, ini aku di belakang lagi ada suara gamelan karena lagi kuningan. Tapi oh ya kalau shark feeding aku juga sebenarnya aku nggak terlalu setuju karena banyak yang seperti itu jadinya bikin binatangnya dependent sama yang ngasih makan. Aku tahu yang whale shark itu emang dikasih makan ikan di Derawan juga kalau nggak salah itu dikasih makan karena untuk attract si hiu pausnya supaya ada wisatawan kan. Cuman sebenarnya aku sendiri lebih nggak terlalu setuju sih dengan adanya itu, dan menurut aku pribadi kalau misalkan kita ketemu hiu paus atau ketemu hiu apapun di alam, misalnya in the wild itu tanpa dikasih makan terlebih dahulu, tanpa dipancing, itu lebih meaningful, lebih special daripada kita ketemu hiu paus yang memang dikasih makan dan udah di setting supaya ada di sana. Terus untuk yang pertanyaan kedua itu apakah Mbak Janes sebelum dijawab mungkin kalau secara saintis kalau secara saintis apakah itu bisa mempengaruhi terhadap perubahan? Ya nggak tahu ini kalau kita berbicara secara sains, tadi kalau Om Pining kan berbicara secara moralitas sebagai manusia, ya kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain ya sudah gitu loh. Hanya kita bisa menghimbau. Nah, kalau saya lebih dalam lagi, kalau saya bisa bicara, kalau secara sains, apakah mungkin dari Megafauna sendiri pernah melakukan research atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan tersebut? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Nah, kalau untuk dari NGO aku sendiri, aku kerja sekarang itu kita belum pernah ada research mengenai sharks yang dikasih makan. Aku juga sebenarnya belum pernah baca-baca juga sih tentang penelitian tentang ngasih makan hiu. Cuman itu yang aku tahu adalah kalau misalkan terutama hiu-hiu yang non predator ya, yang kayak hiu paus kan dia kan hiunya gentle giant, jadi dia nggak nyerang. Nah itu dengan adanya dikasih makan itu sebenarnya bikin mereka jadi dependent sama manusia, dan sebenarnya nggak bisa kayak gitu karena mereka harus bisa nyari makan sendiri. Jadi itu menurut aku pribadi, kalau misalnya menurut sains aku belum pernah baca sih tentang penelitian yang lihat ada pengaruhnya yang hiu paus yang dikasih makan dan yang nggak dikasih makan. Maksudnya yang nyari makan sendiri aku belum pernah baca kayak gitu. Kenapa Kak? Enggak. Terusnya dulu nanti. Oke. Kalau pertanyaan yang kedua itu tentang apakah perubahan iklim itu ngaruh terhadap hiu sama pari. Ini sebenarnya salah satu proyek insya Allah S2 aku kalau misalkan dapat itu adalah tentang reproductive ecology-nya parimanta. Nah, ekologi reproduksi parimanta, jadi aku sebenarnya pengen tahu nih mereka tuh reproduksinya itu kayak gimana sih, dan salah satu pertanyaannya dari penelitian aku itu adalah apakah kondisi lingkungan mempengaruhi reproduksi parimanta ini. Nah, lingkungan ini termasuk jadi perubahan iklim. Jadi contohnya misalkan perubahan iklim bikin planktonnya itu misalkan misalkan terlalu panas airnya, akhirnya beberapa spesies beberapa organisme itu nggak nyaman di daerah tersebut. Sedangkan si binatang itu adalah makanannya parimanta. Nah, kalau misalkan makanannya nggak banyak, itu kemungkinan besar parimanta itu nggak akan hamil, karena untuk parimanta sendiri hamilnya itu sampai setahun dan mereka butuh makanan yang banyak. Jadi walaupun sebenarnya dampaknya itu nggak secara langsung, tapi dampak tidak langsungnya itu dari sumber makanannya mereka, karena yaitu dari temperatur, pH, bahkan salinitas itu juga mempengaruhi si produsen laut, yaitu fitoplankton.
Udah menjawab belum? Sudah Kak Janes, mantap. Jadi boleh aku tambahkan sedikit. Thank you atas pertanyaannya. Nah, mengingat waktu yang terbatas, Itu kalau Om Pineng mau jawab itu. pertanyaan lagi, boleh? Masih ada yang mau bertanya? Satu orang lagi. Oh, Om Pineng mau jawab. Boleh Om, silakan Kak Pineng. Nggak, saya mau nambahin aja tadi soal ceritanya Kak Janis. Kalau soal hiu paus, itu setahu saya memang di beberapa tempat, kebanyakan bagan di Indonesia memang sering dihampiri oleh hiu paus. Jadi baik itu dijadikan objek of attraction atau enggak, memang hiu paus itu datang ke sana karena bagan itu mengumpulkan ikan dan yang kecil-kecil itu kan molos dari si jaringnya. Nah, itu yang dikejar oleh si hiu paus. Memang benar bahwa akhirnya mereka menangkap sesuatu yang sudah mudah, tapi dengan menghilangkan tourism attraction, tidak menghilangkan praktek bahwa hiu paus itu akan datang ke bagan-bagan yang ada di Indonesia ini. Itu yang sampai sekarang itu masih pendapat saya yang tidak terlalu mentang lah. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, untuk pemenangnya ini Kak Nurul Suban. Apakah ada orangnya? Boleh langsung chat di teks saja kalau ada. Kalau nggak ada, kita akan undi ulang lagi. Nah, pas banget orang yang pertama nggak ada, jadi kita akan undi lagi ya. 1, 2, 3. Oke, jadi untuk pemenang door prize-nya ini Kak Viniha Arum Zana. Apakah ada orangnya? Ada ya. Oke, jadi pemenang untuk door prize-nya Kak Vini ya. Nanti kita akan hubungin untuk satu lagi. Jadi untuk door prize-nya kita ada satu orang lagi. Boleh di spin. 1, 2, 3. Wih, pemenang keduanya dari Kevin Ross. Yeay. Ada ya orangnya, ada? Ross ada orangnya? Oke, ada. Jadi untuk pemenangnya, untuk 2 orang nanti akan dihubungin langsung dari tim kita. Dan untuk penutup, terima kasih untuk seluruh peserta, terima kasih untuk Kak Janis, Kak Pineng, udah mau hadir dalam acara ini. Terima kasih juga untuk perwakilan dari Universitas Tarumanegara dan Ketua Marsipala yang telah menghadiri acara ini juga. Selamat siang, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih semua.